Bab 3. Tisa tersentak. Saat Yuza dengan kasar menarik pergelangan hingga tubuhnya terhempas ke ranjang. "Kak, lepaskan Kak," seru Tisa melihat tangan nakal Yuza membuka paksa pakaian yang dikenakannya. Pengaruh alkohol itu sudah menghilangkan akal sehat Yuza. Tanpa belas kasihan ia memaksa Tisa memenuhi keinginannya. Tidak menghiraukan Tisa yang menangis ketakutan. Tubuh mungilnya berusaha sekuat tenaga meronta. Tapi nihil tubuh dan tenaga Yuza lebih besar darinya. "Hentikan Kak, hentikan!" lirih Tisa seraya menangis terisak. Bahkan berulang kali Tisa berteriak, namun kamar kedap suara itu membenamkan suaranya. Tisa hanya dapat menangis sampai tubuhnya melemas. Tidak punya tenaga lagi untuk melawan, membiarkan Yuza menodainya dengan kasar. Yuza yang sudah terpuaskan kembali tertidur. Tanpa menyadari ia sudah merenggut paksa kehormatan Tisa yang sedari tadi hanya terus menangis. Tisa beringsut, menarik selimut tebal untuk menutupi tubuh polosnya. Kenapa Kak Yuza melakukan ini?" Tisa semakin menangis terisak. Kala melihat bercak darah di spray polos itu, bercak darah yang menandakan kini dirinya sudah tidak perawan lagi. Sepanjang malam itu Tisa hanya bisa menangis. Pagi menjelang, Yuza perlahan membuka kedua matanya. "Arg!" desisnya memegangi kepalanya yang masih terasa berat. "Lu!" Spontan bola mata Yuza melebar, melihat wanita dengan rambut sebahu tengah bersandar di ranjang dengannya. "Ngapain lu di sini?" sentak Yuza semakin geram melihat dengan jelas wanita tersebut ternyata Tisa. "Kenapa kakak tega menodaiku?" ujar Tisa menatap pria di sisinya itu penuh kecewa. "Menodai? Lu mimpi ya?" Yuza justru tertawa kecil. Tidak mungkin ia tidur dengan Tisa yang jelas-jelas bukan seleranya. "Tapi kakak melakukan itu padaku," pungkas Tisa. "Lu jangan mimpi deh." Yuza yang hendak beranjak dari ranjang pun terperanjat saat melihat tubuh polosnya di balik selimut. "Lu ngejebak gua." Yuza justru menuduh Tisa yang menjebaknya atau menggodanya, sehingga ia mau meniduri gadis miskin itu. Dengan berurai air mata Tisa menggeleng. "Aku tidak menjebak. Kakak mabuk dan melakukan itu padaku." Jelas Tisa terbata-bata. Yuza tertegun. Kembali teringat jika semalam ia mabuk, sempat muntah dan tak ingat apa-apa lagi setelah itu. Tanpa berkata apapun Yuza bergegas menuju kamar mandi membersihkan tubuhnya. Tidak berapa lama Yuza keluar sudah dengan pakaian yang lengkap. "Kak!" melihat Yuza yang hendak keluar dari kamarnya Tisa bergegas beranjak dari ranjang. "Kakak mau kemana?" tanyanya, menyusul langkah Yuza. "Pulang," jawab Yuza dengan santainya. "Pulang?" Tisa tidak habis pikir, bagaimana bisa Yuza meninggalkannya gitu saja setelah merenggut kehormatannya. Bahkan raut wajahnya tidak sedikit pun menunjukkan rasa bersalah. "Kakak sudah menodaiku," seru Tisa kembali menangis. "Ya terus gua harus apa? Gua bahkan enggak ingat apa-apa," balas Yuza. Tetap tidak menunjukkan rasa bersalah. Yuza mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya. "Ini untuk lu. Sebagai permintaan maaf gua." "Cukup." Menyodorkan uang tersebut pada Tisa. Tisa menggeleng. Bukan ini yang diinginkannya. Ia bukan wanita panggilan. Kesuciannya tidak bisa ditukar dengan uang. "Bukan ini yang aku inginkan," lirih Tisa. "Terserahlah, mending lu enggak usah cerita hal ini sama siapapun. Karena enggak akan ada yang percaya ucapan lu," balas Yuza, melemparkan uang tersebut ke tubuh Tisa dan berlalu pergi.
Tisa terduduk lesu di lantai, air matanya mengalir semakin deras. Ia tidak menyangka, jika pria yang selama ini dikaguminya hanya seorang pria yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus aku lakukan? Lirih Tisa dalam tangisnya. Meminta pertanggungjawaban pun tidak mungkin. Seperti yang Yuza katakan, tidak akan ada yang percaya ucapannya. Sementara di rumah Ibu Desi terus mondar-mandir dengan gelisah. Tisa, kemana kamu nak? Gumam Ibu Desi yang sejak semalam tidak bisa tidur karena Tisa yang tak kunjung pulang. Wanita parubaya itu terus didera kegelisahan sekaligus kebingungan. Ingin menghubungi Tisa pun ia tidak punya ponsel. Ibu Desi spontan menengok ke arah pintu utama yang terbuka. Tisa, buru-buru ia menghampiri Tisa yang baru tiba di rumah. Tisa, kamu dari mana nak? Kamu enggak apa-apa kan? Ibu sangat khawatir, cecar Ibu Desi seraya memeluk Tisa. Maafkan aku Bu, semalam hujan jadi aku menginap di rumah Bella. Jelas Tisa tertunduk, tidak sanggup menatap wajah sang ibu. Untuk pertama kalinya Tisa berbohong. Ya sudah, yang penting kamu baik-baik saja. Kamu istirahat ya. Ibu siapkan sarapan, ujar Ibu Desi. Tisa mengangguk pelan, dan masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar Tisa kembali menangisi yang sudah terjadi. Tidak tahu harus bercerita dengan siapa, dan berbuat apa. Tisa membuka perlahan matanya. Sayup terdengar suara sang ibu yang membangunkannya seraya mengetuk pintu kamar. Iya Bu, aku bangun, sahut Tisa dari dalam kamar. Sakit. Tisa yang hendak turun dari ranjang meringis, merasakan sakit di bagian kemaluannya. Diruda paksa secara kasar menyisakan sakit di bagian intimnya. Dengan terlatih-tatih Tisa melangkah menuju kamar mandi. Ayo nak, sarapan dulu, ujar Ibu Desi melihat Tisa yang baru keluar dari dalam kamarnya. Tisa duduk di kursi makan, menyantap sarapannya perlahan. Aku pergi dulu ya Bu, pamit Tisa kemudian, mencium punggung tangan sang ibu. Tisa, kenapa jalanmu seperti itu? Tanya sang ibu melihat jalan Tisa yang egang seperti menahan sakit. Ada yang sakit nak, sambungnya menatap khawatir. Tisa mendadak gugup, rasa sakit di kemaluannya membuatnya berjalan egang karena menahan perih. Kaki aku sakit Bu, jawab Tisa kembali berbohong. Ibu obati ya? Enggak apa-apa kok Bu, cuma sakit sedikit. Aku pergi dulu ya, balas Tisa yang bergegas keluar dari rumah. 20 menit kemudian Tisa sampai di sekolahnya. Dari kejauhan Tisa melihat Yuza yang berjalan ke arahnya. Tisa meremas telapak tangannya yang gemetar. Bayangan malam saat Yuza merudapksanya dengan kasar menyisakan trauma dan ketakutan. Pandangan keduanya saling bertemu. Yuza melewatinya gitu saja, menunjukkan wajah angkuhnya seolah sudah melupakan semua yang terjadi. Sekuat tenaga Tisa menahan air matanya. Sesak yang menghimpit dada membuatnya harus menghela nafas beberapa kali. Aku harus melupakan semuanya, gumam Tisa di tengah keputusasaannya. Meminta Yuza bertanggung jawab rasanya percuma. Mengadu pada semua orang jika Yuza sudah menodainya pun rasanya tidak akan ada yang percaya. Detik itu juga Tisa memilih untuk melupakan dan mengikhlaskan semua yang sudah terjadi. 1 bulan kemudian. Tisa, ayo sarapan nak, panggil sang ibu. Iya Bu. Tisa keluar dari kamarnya. Ayo dimakan. Tisa tersenyum, mengambil lauk tempe dan sayur toge yang tersaji di meja makan. Uek, baru 1 suapan masuk. Tisa merasakan rasa mual yang mengaduk isi perutnya. Tisa bergegas menuju kamar mandi memuntahkan isi perutnya. Tisa, kamu kenapa nak? Kamu sakit? Ibu Desi yang panik bergegas menghampiri Tisa. Kamu sakit nak? Kita ke dokter ya, bujuknya menatap wajah Tisa yang memucat. Tisa menggeleng.
Tidak Bu, aku hanya masuk angin biasa. Ya sudah kamu istirahat. Tidak usah masuk sekolah dulu ya. Dengan penuh perhatian Ibu Desi menuntun Tisa ke kamar. Kamu istirahat ya. Menutupi tubuh Tisa dengan selimut lalu keluar kamar. Apa mungkin asam lambungku kambuh? Tisa yang merasa tubuhnya semakin tidak enak, beranjak dari ranjang membuka laci dan mencari obat asam lambung di sana. Namun pandangannya justru terfokus pada pembalut yang juga berada di dalam laci. Tisa kembali duduk di tepi ranjang termenung untuk beberapa saat. Ekor matanya kalender kecil yang berada di meja belajar. Apa mungkin aku? Rasa takut seketika mendera, mengingat sudah hampir 1 bulan ia tidak datang bulan. Tidak, aku tidak mungkin hamil. Tisa menggeleng berusaha menenangkan dirinya sendiri. Sepanjang hari itu Tisa terus dirundung kegelisahan, bahkan sampai tidak bisa tidur. Keesokan harinya sepulang sekolah Tisa memutuskan untuk membeli tes pack di sebuah apotek. Selamat datang, mau cari apa? Pelayan wanita itu bertanya ramah. Tisa terdiam memutar pandangannya pada suasana apotek yang ramai. Mau cari apa? Aku. Tisa mendadak gugup, malu menyebut tes pack yang ingin dibelinya. Aku mau beli tes pack, ujar Tisa pelan, nyaris tak terdengar. Apa? Tes pack? Mengulang dengan suara yang lebih keras. Pelayan wanita itu menunjukkan ekspresi aneh, melihat Tisa yang masih mengenakan seragam sekolah. Tunggu sebentar ya. Pelayan wanita tersebut bergegas mengambilkan barang yang diinginkan Tisa. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Tisa sudah terbangun. Dia bergegas ke kamar mandi membuka tes pack yang kemarin dibelinya. Membaca aturan pakai, yang menyarankan agar menggunakannya saat pagi hari. Dengan tangan yang gemetar, Tisa mencelupkan benda pipih itu ke urinnya. Ia memejamkan matanya seraya berdoa agar apa yang ditakutinya tidak terjadi. Hitungan detik Tisa membuka matanya. Bola mata jernih itu seketika menjadi keruh melihat tes pack yang dipegangnya menunjukkan garis 2. Aku hamil.